gabung 20 anak. Udah nggak apa-apa dah, nanti yang lain menyesuaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya baik ya, alhamdulillah. Ya saya Baik, Pak. berulang-ulang untuk selalu mengingatkan agar selalu menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan itu ya, untuk kebaikan kita semua. Oke, sebelum melakukan pembelajaran saya absen dulu ya. Saya absen dulu, mulai dari absen 1. Ahmad Faiz ada gak ini? Halo Ahmad Faiz? Gak ada. Absen 2 Ajizar? Tidak ada. Alfa Rizky? Ada. Ada. Absen 4 Alif Zulfanur. Ada ya. Oke, kemarin kita sudah melakukan pembelajaran mengenai notasi flowchart. Ada yang tanyakan tentang materi yang kemarin? Halo? Tentang materi kemarin ada yang tanyakan? Enggak, Pak. Ada. Paham semua ya? Oke, kalau paham Insya Allah semua, paham. Oke, kalau paham semua, tak lanjut ke pertemuan 3. Pertemuan 3 itu apa? Menggali ide. Oke, tak lihatkan dulu presentasinya. Udah kelihatan belum PowerPoint-nya di situ? Belum, Pak. Oh, belum. Mana? Kelihatan? Udah. Udah kelihatan ya. Oke, kita ketikkan dulu, besarin dulu. Udah pas. Nih, tak presentasikan dulu menggali ide pertemuan ketiga ya. Oke, simulasi dan komunikasi digital SMK Negeri 9 Semarang. Kompetensi dasar KI pengetahuan menerapkan logika dan algoritma komputer. KI keterampilan menggunakan fungsi perintah. Indikator menjelaskan konsep logika, kemudian menyusun flowchart contoh algoritma sederhana. Indikator pada keterampilan menggunakan perintah berdasarkan fungsi, membuat permainan menggunakan perangkat lunak. Tujuan pembelajaran ya, aspek pengetahuan mulai diskusi tanya jawab secara kelompok, melihat slide video literasi. Peserta didik dapat menjelaskan konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan logika algoritma secara tepat dan benar. Peserta didik dapat menjelaskan bagan alir dengan benar. Peserta didik dapat membuat algoritma dan bagan alir. Untuk aspek keterampilan melalui praktikum, peserta didik dapat mengidentifikasi logika dan algoritma dengan benar. Peserta didik dapat mendemonstrasikan logika dan algoritma dengan benar. Peserta didik dapat membuat algoritma dan flowchart. Peserta didik dapat membuat algoritma dan flowchart dengan aplikasi atau manual dengan benar. Lanjut, nah materi ini yang ketiga ya, menggali ide. Menggali ide ya, kita mulai dari imajinasi dulu. Imajinasi itu merupakan ide ya, harus digali agar ditemukan. Untuk itu diharapkan dapat memulainya dengan cara berkonsentrasi. Jadi kalian kalau ingin berimajinasi harus berkonsentrasi dulu ya. Konsentrasi adalah hal pertama dan alat utama yang harus dilakukan atau digunakan. Itu
Contoh ya, buatlah beberapa pertanyaan yang antara lain sebagai berikut. Contohnya kamu ada di ruangan. Nah, ruangan ya, di ruang belajar, maka akan mudah melihat meja yang terdiri atas kepala meja, badan meja, serta kaki meja. Nah, dari pengamatan tersebut, buatlah beberapa pertanyaan yang antara lain: mengapa meja memiliki kepala meja, badan meja, dan kaki meja? Yang kedua, bagaimana apabila salah satu komponen tersebut tidak ada? Apakah mengganggu kenyamanan? Yang C, ada beberapa jenis meja yang ada di dunia. Lanjut, kapan meja ditemukan? Bagaimana ditemukan? Contoh di atas menunjukkan bagaimana proses kerja pikiran kita secara alami pada saat menemukan ide ya. Proses berpikir mirip dengan batu yang dilempar ke kolam ya. Lihatnya dapat melebar sampai jauh. Ide pertama katakan saja batu tersebut. Sedangkan ide berikutnya adalah riak yang dapat melebar. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Sinta Galatari Prameswari. Nomor 1, amatilah dan analisa tayangan video tentang konsep algoritma dan flowchart berikut ini. Nomor 2, buatlah kesimpulan melalui tayangan video tersebut. Nomor 3, buatlah algoritma dan flowchart diagram waktu dari gambar perempatan lalu lintas berikut. Ya. Yuk. Ini kelompok 1 yang berangkat tadi siapa ini? Dari antara 5 orang ini? Berangkat semua, Pak. Berangkat semua? Ya, berangkat semua. Iya. Nanti tak cek lo ya. Yang penting berangkat semua ya. Nih yang nggak berangkat berarti nanti presentasi sendiri di kesempatan berikutnya. Oke ya? Oke, lanjut. Ini langsung jawabannya, Pak. Iya toh, kan tadi kan udah dibaca soalnya toh. Ya. Oke. 1. Algoritma. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. A. Algoritma bagaimana cara menukarkan isi gelas A dengan gelas B. Siapkan gelas C. Yang kedua, tuangkan gelas A ke gelas C. Yang ketiga, tuangkan gelas B ke gelas A. Yang keempat, tuangkan gelas C ke gelas B. Flowchart atau diagram alir adalah bagian yang menunjukkan aliran atau flow dan proses di dalam suatu program secara logika. Flowchart ada 6. Yang pertama, untuk mengawali atau mengakhiri flowchart. Yang kedua, preparation, inisialisasi variabel. Yang ketiga, output data, tujuannya untuk menginput atau mengoutput data secara manual. Yang keempat ada proses komputer. Yang kelima, decision, untuk pengambilan keputusan. Yang keenam, Lalu demo menyimpulkan tentang materi hari ini, presentasi flowchartnya. Ayo. Apa tak tunjuk? Ya, Febi, silahkan untuk disimpulkan tentang presentasinya hari ini. yang hari ini Pak atau kelompok? Yang kelompok tuh, dari presentasi tadi disimpulkan, ayo. Ayo. Simbolannya tuh. Simbolannya. Bentar, Pak. Bentar. Ya. Loh. Ini menurut aku, Pak. Iya toh. Flowchart adalah
Bagian yang menunjukkan aliran flow dan proses di dalam suatu program secara logika. Flowchart tuh ini Mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tuh mudah dibaca dan dipahami. Cocok untuk algoritma tak kompleks, pemodelan secara visual. Itu tidak cocok untuk algoritma kompleks, bahkan kode program sama kurang detail. terus apa lanjut? Ada gini. Flowchart tuh punya simbol-simbol. Yang pertama ada simbol terminator untuk mengawali atau mengakhiri flowchart. Ada preparation, inisialisasi variabel. Terus ada input sama output data, gunanya untuk menginput atau mengoutput data secara manual. Ada juga proses oleh mesin komputer, decision, pengambilan keputusan, sama ada arrow untuk arah aliran. Terminator tuh bentuknya elips, preparation tuh apa ya, ini bentuk apa aja, astagfirullah. Segi 6. Yang apa? Preparation. Segi 6 tuh. Pak, preparation tuh bentuknya apa, Pak? Lupa ya, Pak. Segi 6 itu. Sisinya ada 6 toh. Untuk inisialisasi awal toh. Sini banget. Halo. Segi 6 itu. Oh iya, segi 6 sama input itu bentuknya jajar genjang, proses itu bentuknya persegi panjang, sama decision itu belah ketupat. Ya. Arrow tuh kayak tanda panah itu. Ya. Terus Sih, Pak. Sama apa sih? Itu aja sih, Pak. oh itu aja. Oke. Ada yang mau menyimpulkan yang lain? Yang lain mau menyimpulkan? Gak ada? Halo? Ada nggak yang menyimpulkan yang lain? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, tulis refleksinya ya di kolom chat. Tak tunggu sekarang. Nama, kelas, sama refleksi materi pembelajaran hari ini. Oke. Oke, tulis di kolom chat nama, kelas, sama isi refleks. Oke, sambil menunggu pengisian refleksi, saya berpesan selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan selalu belajar di rumah. Jangan sampai nggak belajar karena KBM tatap muka belum dibolehkan. Saya harap jangan patah semangat untuk tetap belajar ya di rumah ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya akan saya sampaikan. Pertemuan berikutnya besok mengenai teknik presentasi ya. Untuk pertemuan berikutnya teknik presentasi, serta untuk ujian PAS semester gasalnya tanggal 30 November ya. Ujian PAS Simkomdik ada 2, uji pengetahuan dan keterampilan. Untuk keterampilannya presentasi, untuk pengetahuannya lewat Google Form untuk besok. Itu ditunggu aja. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang tanyakan sampai sini?
mengenai materi PA. ujiannya apa? Gimana? PAS-nya mulai tanggal berapa, Pak? Tanggal 23 sampai tak buka lagi jadwalnya. Tanggal 23 itu Senin loh ya. Senin Pak, ya. 23 November. Iya, November, masa Desember. November ya. 23 November sampai kamu belum dapat jadwal loh. Belum Belum, dapat jadwal lah. Oh ya, tak bacakan ya. Tanggal 23 November sampai 23 November itu Senin. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mentok sampai 27 November, terus lanjut lagi 30 November, 1 Desember, 2 Desember, 3 Desember. Untuk jurusan 10 RPL ini jadwalnya matematika, agama, dan seterusnya nanti saya yakin akan di-share oleh wali kelas ya. Untuk mapel saya tanggal 30 November. Mapel saya ada 2 ujiannya, praktek dan pengetahuan, aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk keterampilannya tadi sudah kalian presentasi, untuk pengetahuan besok lewat Google Form. Jumlah soalnya ada ini, tak buka ya, sekitar 40 sampai 50 soal. Habisian semua. Ini saya harap nggak ada yang remedi ya. Harapannya nilainya bagus semua nih. Saya yakin nggak ada yang remedi, ini gampang-gampang kok soalnya kok. Ada yang tanyakan sampai sini? Pak, kalau yang Simkomdik sama Siskom soalnya sama apa beda? Beda. Kalau Simkomdik yang ini ya, nanti Siskom tak umumkan di hari berikutnya. Gitu. Oke, Pak. Paham. Ada yang tanyakan lagi? Halo? Nanti kalau nilainya jelek, saya nggak akan remedi loh ya. Ini nilainya dapat 5 ya ning rapet 5 gitu. Kalau dapatnya 6 ya 6. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi? Halo? Kalau nggak ada, saya tutup. Oke, saya tutup ya. Oke, sebelum penutup kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar dari Google Meet ya.